Oke, kami cek semangatnya. Masih semangat? Semangat. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah Bapak Ibu. Luar biasa. Yola, kita sudah makan siang. Sudah sholat zuhur juga, Wika. Sudah istirahat juga. Betul sekali. Harusnya lebih semangat lagi ya daripada yang tadi ya Yola. Atau mau review santapan siang hari ini? Boleh sepertinya, karena tadi saya menyantap makanannya enak banget Yola. Enak banget. Udah berapa piring? 10? Kebetulan 11? hampir keceplosan 5 kemarin. Tadi, iya. Jadi kayak benar menunya itu sangat menggugah semangat. Dan pastinya Bapak Ibu semuanya juga sudah menyantap makanan siangnya semua. Sudah ya Bapak Ibu semua ya. Berarti bisa dikatakan siap ya untuk materi selanjutnya. Siap. Ya Wika, semoga energi dan semangat kita kini telah pulih kembali ya Wika, untuk melanjutkan rangkaian kegiatan pada siang hari ini. Nah, kira-kira Yola, tadi pagi kita sudah menyaksikan gelar bicara dengan 3 orang narasumber Betul yang sekali. sangat luar biasa. Betul. Masih ada Kira-kira ini bersama kita. masih Ibu hadir Dian. Bu Dia, masih ada juga Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, dan kita masih punya satu narasumber yang kita sembunyikan, masih tersembunyikan ya Masih Yola. tersembunyikan. Dan sebentar lagi akan kita perkenalkan dan akan Betul kita sekali. sambut. Langsung saja Yola, kira-kira setelah ini kita akan bahas apa? Baik Bapak Ibu, mungkin agar suasana semakin hangat, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun. Elok bersampan ke sungai Singingi, Suai, airnya tenang berteriak lembut, suai. badan segar sesudah santap tengah hari. Aha. Kini saatnya ilmu menjemput. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangannya semuanya? Iya. Baik Bapak Ibu, memasuki acara berikutnya, kita akan bersama-sama menyimak materi yang sangat menarik dan bermanfaat, yakni proses kreatif buku cerita anak Dwi Bahasa. Materi ini akan disampaikan oleh seorang pendidik dan pegiat literasi yang telah banyak berkarya dan menginspirasi. Beliau adalah Ibu Musni MPD. Selamat datang kembali kami ucapkan Ibu. Sekarang menjabat sebagai Kepala SD Negeri 025 Batu Teritip Kota Dumai. Jauh-jauh Ibu dari Kota Dumai bersedia ke Jauh Pekanbaru sekali ya, Yola. untuk datang di acara diseminasi Balai Bahasa Ini semangatnya Provinsi luar Riau. biasa. Luar biasa Wika. Baik Bapak Ibu, selain aktif di dunia pendidikan, beliau juga berkiprah di berbagai kegiatan literasi dan kesenian, seperti di Dewan Kesenian Kota Dumai, Gerakan Pramuka, dan komunitas literasi cerdas. Tanpa berpanjang kata, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah narasumber kita pada siang hari ini, Ibu Musni MPD. Silahkan Ibu. Terima kasih pembawa acara. Terima kasih Bapak Ibu, saya diberi kesempatan untuk berdiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang terhormat Ibu Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, yang saya hormati Kepala Bidang, yang saya hormati Bapak Ibu narasumber, yang saya hormati hadirin undangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini saya diperkenankan mewakili teman-teman penulis untuk mendiseminasikan buku cerita anak dari Bandung ke Kota Bestari, singgah sebentar di Muaro Jambi. Izinkan saya berbagi praktik baik dan inspirasi lewat diseminasi buku yang penuh makna ini. Baik Bapak Ibu, buku saya ini terinspirasi dari saya bertemu dengan anak murid. Sebelumnya Oke baik, ini ya, sebelumnya bionarasi saya dulu ya Bapak Ibu ya. Saya lahir asli Dumai, salah satu kelurahan yang ada di Dumai, tepatnya di Bukit Nenas. Saya penasaran, kemarin saya ingin menulis asal usul Bukit Nenas. Saya lahir di Bukit Nenas pada tanggal 19 April 1981. Jadi usia saya 44 tahun. Kemudian saya menempuh pendidikan SD dan SMP itu di Kota Dumai, dekat dengan rumah saya di Kecamatan Bukit Kapur.
Namun SMA karena keterbatasan ekonomi orang tua, saya ikut orang. Saya sekolah SMK di Kepulauan Riau, tepatnya di Tanjung Pinang. Namun setelah tamat SMA, saya kembali ke Kota Dumai, berbakti kepada orang tua saya, dan alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk menjadi guru honor. Setelah saya menjadi guru honor, baru saya melanjutkan S1. S1 saya di FKIP Universitas Riau. Saya ambil pertama jurusan bahasa Inggris. Setelah jurusan bahasa Inggris, ternyata pada saat itu tidak linier. Kami yang bahasa Inggris disuruh pindah ke SMA. Namun karena data sekolah itu saya semua yang pegang, saya menghitung lupa saya apa tidak diizinkan oleh sekolah. Saya disekolahkan lagi, melanjutkan S1 lagi di Universitas Terbuka. Dan pada COVID kemarin saya melanjutkan S2 di Universitas Riau juga. Nah, kemudian saya menjadi kepala sekolah baru 1 tahun lebih 3 bulan di daerah Batu Tritip, desa tertinggal di Kota Dumai. Saya menempuh perjalanan dari Bukit Kapur ke sekolah saya itu 5 jam perjalanan dengan motor. Masya Allah. Karena jalan yang harus kami lewati itu hanya jalan lumpur. Kalau saat ini musim hujan, 9 jam sampai 11 jam saya baru bisa sampai ke sekolah. 9 jam. Kemudian saya memang hobi menulis. Beberapa karya saya dimulai dan saya dibimbing dengan Bu Yulismar nih. Terima kasih Bu Yulismar. Beliau adalah guru saya luar biasa. Dia yang membimbing saya sejak awal dari 2018 saya dibimbing melahirkan buku hingga 2025 ini saya dipanggil oleh Malaysia, Kuala Lumpur, Gapena, saya dipanggil di sana dalam penulisan puisi etnik. Kemudian insya Allah nanti Desember saya mewakili juga Riau untuk tingkat ASEAN. Dipanggil juga nanti di kota Jambi tuan rumahnya. Keren. Alhamdulillah rezeki yang luar biasa ketika saya didinaskan di tempat yang luar biasa jauhnya. Nah, dari karya-karya saya, ini karya pertama saya menulis cerita anak. Awalnya saya nggak pandai, saya hanya pandai prosa. Dan saya dapat bimbingan dari Pak Amar. Saya pelatihan dari Balai Bahasa, ini luar biasa Bu. Saya baru paham menulis cerita anak dan saya ketagihan. Insya Allah saya ingin menulis lagi cerita anak. Nah, inilah buku pertama saya untuk cerita anak, Biduk Bertuah Bidin atau Sampan Bertuah Bidin. Ini saya terinspirasi itu karena ketika saya ditugaskan di sana Bapak Ibu, saya melihat 3 anak naik sampan tanpa didampingi orang tua. Sampannya dompeng, bermesin dompeng, tanpa didampingi orang tua. Sungai yang harus kami lewati itu sungai yang banyak buaya karena menyatu dengan rohil kan Bu ya. Jadi saya terkejut, kemudian saya tertegun luar biasa. Dan saya berniat sekali setelah ngobrol sama anak-anak, saya teringin menulis buku. Dan alhamdulillah berkat bimbingan Pak Amar, Bu Yulismar, dan kesempatan yang diberikan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau, saya dapat melahirkan buku pertama saya. Ini dia Bapak Ibu, ini perjalanan saya Bapak Ibu. Ini jalan kami, makanya kami sampai kalau musim panas 5 jam bisa tembus, tapi kalau tidak jalan berlumpur itu harus kami tempuh 9 jam. Nah itu air, kami setelah lumpur air lagi yang harus kami lalui. Nah air ini berbuaya, ada buayanya Bapak Ibu. Dan foto ini mengapa kami dokumentasikan, karena saat itu memang luar biasa. Ketika kami sampai di darat ternyata buaya naik ke jembatan, artinya kami sama-sama di air saat itu. Jadi tidak ada pencapaian tertinggi ketika saya sampai ke sekolah, hanya saya selamat, guru-guru saya selamat, itu saja. Dan begitu juga ketika kami kembali ke rumah, tidak banyak yang kami harapkan, kami bisa menemui anak kami.
hidup. Nah, itu saja Bapak Ibu. Di desa ini Bapak Ibu kami tidak ada listrik, apalagi jaringan internet kami tidak punya. Jadi yang paling kami takutkan ketika mati di jalan kendaraan kami, maka kami nggak bisa menghubungi siapa-siapa pun. Kami menunggu, sehingga momen itu nggak ingin saya lewatkan begitu saja. Tidak ingin saya lewatkan, saya ingin bukukan nanti setiap perjalanan saya, sehingga ketika nanti saya tidak di situ lagi, saya punya cerita. Dan orang lain juga tahu cerita bagaimana perjuangan guru di sana, perjuangan tenaga pendidik di SD 025 Batu Tripit. Ini Bapak Ibu ya. Nih jembatannya juga air, nih jembatannya alhamdulillah kemarin sudah 4 papan, biasanya 1 papan. Biasanya 1 papan saja yang harus kami lewati, dan bawahnya itu ya buayanya ada. Ini kalau ada 1 kilo kami harus melewati hutan. Hutan itu dihuni dengan harimau senepis, karena sana memang hutan konservasi harimau. Tapi alhamdulillah jangan sampai ya Bapak Ibu ya, saya jumpa. Nih jadi praktik baik ini penting menurut saya bagikan untuk mengajak teman-teman atau pembaca memahami bahwa mensyukuri setiap takdir yang diberikan itu harus ada. Karena setiap tugas dan amanah yang dipercayakan, baik itu di tempat terpencil sekalipun, bukan momok yang perlu ditakuti, namun menguatkan keyakinan diri bahwa kita memiliki kelebihan dan tangguh menghadapi tantangan, sehingga kita dipercaya untuk membawa ilmu, semangat dan perubahan di tempat yang mungkin belum banyak tersentuh. Ya, saya tahu bahwa di daerah tersebut nggak banyak guru yang mau di sana. Tidak banyak. Setiap P3K dikirim ke sana, ada yang menolak, ada yang ikut tapi nggak masuk-masuk. Akhirnya sebagai kepala sekolah, ayo sama-sama kita masuk. Jadi sama-sama kami menginap. Alhamdulillah sekarang sudah aman, gurunya tetap datang. Kami juga sama seperti di kota, kami kombel juga berjalan Bapak Ibu. Kombelnya juga berjalan. Dan alhamdulillah saya setahun di sana dapat bantuan panel surya. 1 tahun saya gelap, akhirnya saya dapat panel surya dari PLN. Panel surya itu pindahan dari Papua. Kami dapat, tapi ya begitu Bapak Ibu, kalau dia panasnya tidak ada, ya tidak juga bisa gitu kan, karena dia memang bergantung dari panasnya matahari. Nah, di daerah terpencil menurut saya pengabdian, karena sedikit yang kita lakukan sangat bermakna bagi anak-anak di sana. Saya di sana dibuat serba bisa Bu. Ibu-ibu mengumpul bertanya semua dengan saya, tapi saya syukuri, mungkin itulah yang Allah titipkan ke saya. Mereka diberi bantuan kompang dibawa ke saya. Akhirnya saya belajar dari YouTube, biar saya juga bisa membantu. Itu saja Bu. Jadi di sana memang kekurangan orang yang tahu. Dan lebih sedihnya Bapak Ibu, sekarang kan musim penangkapan kapal ya Bapak Ibu. Sudah 1 minggu ini tidak ada operasi, dan sudah 2 hari orang-orang di sana hanya makan talas. Tidak ada yang berani masuk kendaraan ke sana, termasuk gurunya. Gurunya tidak makan nasi karena nggak ada beras bisa masuk. Kapal tidak bawa, darat tidak bisa, karena kondisi jalan saat ini memang tidak memungkinkan untuk masuk. Kalaupun bawa beras lewat darat, ya habis di jalan aja. Jadi itu yang saya bayangkan, anak-anak di sana jalan kaki sekolah Bu. Jalan kaki itu 3 kilo jalan kaki. Ketika puasa mereka juga jalan kaki. Jadi minum air sungai yang warna hitam itu sudah hal biasa bagi anak-anak di sana. Dan kalau gurunya biasanya itu kayak kami kemarin ada motor yang mogok, karena kan kami harus menunggu ada yang lewat, karena kan kita tidak bisa menghubungi. Akhirnya bisa perlahan. Memang sekarang sudah enak Bapak Ibu. Saya hanya yang susah yang tadi aja perjalanan 1 jam.
yang 4 jamnya sudah enak, walaupun tidak aspal, tapi sudah keras. Hanya 1 jam perjalanan lagi yang memang tidak memungkinkan kami untuk ini. Kalau hujan 2 kali saja kami harus jalan kaki 3-4 kilo jalan kaki. Jadi kalau berangkat saya dari rumah itu jam 4 subuh. 4 subuh. Jadi saya tanya sama anak-anak, berangkat ke sekolah jam berapa nak? 5:30 Bu. Saya bayangkan takutnya ya namanya lewat sungai gitu ya Bu ya, entah nanti terbijak, ya udah hati-hati aja nak gitu. Dia 5:30 mereka sudah sampai, harus dari rumah. Kalau tidak tentu terlambat. Tapi kami sana memang tidak ini Bu, tidak ada hukuman ya untuk anak ya. Tidak ada hukuman karena kita maklumi kondisi jalan. Ya, saya membersamai sana GTK dan murid di sana karena memang yang harus kamu lalui bukan hanya buaya tapi harimau senepis. Jadi bukan hanya rawa, sungai, tapi kami melewati hutan konservasi harimau. Itu tadi Bu. Jadi karena hal-hal tersebut menginspirasi saya untuk membuat buku anak. Karena yang membuat saya terpana, mereka tetap energik, mereka tetap sekolah, itu yang membuat saya luar biasa. Dan saya buat terobosan baru kemarin, mengajak mereka keluar untuk ikut lomba, dan alhamdulillah mereka menang. Mereka menang. Jadi itu tadi, sehingga saya tanamkan ke anak-anak bahwa nak, kita hanya berbeda jarak, bukan kemampuan. Saya bilang kita hanya berbeda tingkat kesulitan akomodasi, tapi bukan kepintaran. Jadi saya bilang ayo semangat. Dan alhamdulillah itu memang perjuangan Bu mengeluarkan anak, karena kan kami harus, kalau anak tidak berani lewat darat langsung ya Bu ya, karena kasihan capek. Biasanya darat langsung ditumpangkan kapal baru sampai ke kota Dumai. Nah untuk lombanya, misalnya lombanya hari Senin, Jumat harus sudah dikeluarkan biar kondisi perjuangkan. Yang penting mereka tahu dunia luar itu seperti apa, karena mereka itu berdiri sudah 6 tahun Bapak Ibu sekolah itu, tapi mereka tidak pernah keluar. Saya baru masuk, baru saya ajar ayo kita keluar, karena basic saya Bapak Ibu memang saya pembimbing anak-anak, dan alhamdulillah besok juga FTBI saya membimbing anak itu Pak. Ada anak kami yang turun membaca puisi. Oke baik. Nah proses saya menulis itu pertama, selain saya menyusun kerangka cerita, saya tentukan dulu kerangka cerita apa, kemudian tokohnya siapa. Saya juga ngobrol nih dulu sama anak-anak, karena saya nggak mau cerita itu jadi fiktif belaka gitu kan. Saya ingin memang betul-betul apa sih yang dihadapi anak-anak. Dan ternyata ketika saya ngobrol sama anak-anak, bagaimana perjalanan sama yang seperti kami hadapi. Hari Guru tahun 2024 Bapak Ibu, kami tidak bisa lewat darat, kami lewat sungai. Saat yang sama nanti ada diceritakan di situ juga. Sebenarnya itu kejadian saya dan guru-guru, tapi saya buat murid ya Pak ya, karena dia juga terjadi, cuma tidak seseram yang kami. Kami itu mati Bu, kapalnya, sampannya terlilit sampah nipah. Dan begitu kami sadari, kanan kami buaya, kiri kami buaya. Kami di tengah-tengah, pas hari Guru. Hari Guru. Tapi apa yang terjadi? Ekor buaya tersebut mengibaskan sampah itu terlepas dari lilitan sampan kami, dan kami bisa lewat. Alhamdulillah kami sampai ke sekolah. Kami tetap upacara Bu. Pada saat itu kami laksanakan sudah jam 9 lewat baru kami laksanakan. Lumpur. Di sana nggak pernah pakai sepatu yang cantik Bapak Ibu. Kami pakai sepatu bot, nggak bisa Bu. Sepatu yang hak-hak itu sudah saya ungsikan, udah nggak ada hak lagi. Sepatu saya hanya boot. Sepatu boot udah nggak ada lagi. Nah begitu yang kami hadapi di sana. Sekolah kami, Bapak Ibu pernah lihat sekolah Laskar Pelangi? Nah ini salah satu yang tengah itu nyata Bapak Ibu. Itu yang saya jadikan buku di sebelah kirinya. Itu 3 anak naik boot.
Tiga anak yang tengah itu Bapak Ibu. Ini sekolah kami yang di kiri. Sekolah kami itu di pinggir sungai, papan, dan sekolah panggung. Karena panggung karena memang di tepi sungai Bapak Ibu ya. Dan itu saya tuangkan semua di buku tersebut. Bagaimana bentuk sekolahnya. Sekolah itu namanya sudah, kalau kayu kena air, kena merama rapuh ya Bapak Ibu. Sekolah kami itu sudah miring. Sudah miring. Sekolahnya sudah miring. Kemudian, nah ini saya foto anak inilah yang membuat saya kemarin memang betul-betul saya ingin menulis cerita. Karena pada saat itu saya berdiri di atas, saya lihat 3 beradik kelas 4 dan kelas 3 bawa sampan, dompeng, pulang. Padahal sungai itu ada buayanya. Saya yang khawatir. Saya tanya, mama bapak gimana? Dibilang, bapak saya sudah meninggal bu. Mama saya ke ladang kata dia. Jadi berapa hari ketemu mama? 4 hari sekali kata dia. Kalau nggak naik ini saya nggak sekolah. Saya berpikir iya juga ya. Kayak gitu. Jadi ya itu yang menginspirasi saya sekali. Ini harus dibukukan. Perjuangan anak-anak di sana yang harus dibukukan. Ya Bapak Ibu, inilah mengapa saya menulis perjuangan mereka. Nah sampan itulah yang mengantarkan anak-anak di Senepis itu untuk pergi sekolah, untuk mencari makan. Karena dia pulang sekolah kan harus ini Bapak Ibu ya. Anak-anak di sana itu namanya kehidupan menengah ke bawah ya Bapak ya. Jadi dia harus bekerja. Biasanya mereka bawa brondolan sawit mengantarkan ke ininya ya, ke kapal besar, atau biasanya ikan, mancing ikan. Jadi hal yang biasa dan kehidupan, dan mereka memang santai aja Bapak Ibu, santai aja. Ketika anak buaya di bawah kelas pun mereka udah tidak berpikir heran. Kemudian kami juga tidak khawatir mereka turun gitu, karena mereka tuh sangat mengontrol diri gitu, tahu dengan kebiasaan bahwa ketika pasang ya mereka tidak akan keluar dari kelas gitu. Mereka keluar hanya ketika pulang dari kelas, dan mereka bawa nasi di sana. Inilah lahir buku Biduk Bertuah Bidin. Nah di sini di buku ini saya menceritakan bagaimana sebenarnya perjuangan saya, dan ketika saya ngobrol sama anak-anak ya sama, mereka begitu juga Bu. Kemarin Bu, saya sampan saya juga mati tiba-tiba Bu, ada buaya. Terus bagaimana nak? Kami biarkan aja Bu, kami geser aja pakai dayung kata dia. Nggak apa-apa kan nak? Nggak apa-apa Bu. Nah Bu, akhirnya saya terinspirasi, perjuangan mereka itu harus saya tulis, menurut saya seperti itu ya. Nah pada buku Biduk Bertuah Bidin ini menceritakan keseharian hidup masyarakat pesisir Sungai Senepis, sebuah kampung yang berada di Kelurahan Batu Tritip, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai. Tapi kami tidak termasuk daerah terisolir Bapak Ibu. Jadi kami tidak ada tunjangan terisolir. Karena Kota Dumai ya Bapak Ibu ya, Kota Dumai. Dan alhamdulillah kemarin BGTK sudah datang Ibu, terima kasih. Beliau sudah nyampe ke sekolah kami dan sudah disampaikan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat pembangunan insya Allah katanya Ibu akan dilaksanakan. Terima kasih Bu BGTK. Kasihan sekali Bu Reski kemarin datang Bapak Ibu. Pas pada saat Ibu Reski datang hujan. Beliau berangkat lewat kapal, naik sampan, ketemu buaya 1 meter. Memang benar merasakan apa yang kami rasakan. Begitu sampai di sekolah, selesai pelaksanaan tanja, hujan deras. Bu Reski itu harus jalan kaki Ibu, baru bisa pulang. Baru Ibu bilang, menangis Ibu, ini rupanya yang dirasakan gitu. Dan kepala dinas kami pada saat itu ternyata Bu Yusmanidar itu terakhir menjabat sebagai kepala dinas. Dan ketika beliau menyampaikan perpisahan, beliau menangis. Saya sering ke 025, tapi saya tidak tahu perjuangannya seperti ini, karena beliau waktu datang musim panas. Kalau musim panas, insya Allah aman Bapak Ibu.
keras, ya kan? Mudah keras tanah liatnya, mudah keras. Tapi kenanya jangan hujan 2 kali. Kalau hujan 2 kali, mulailah yang kami lalui berat. Saat ini musim berat, Bu, Bapak Ibu. Kami itu kalau dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari berat. Nanti di Maret sampai ke Juli darat. Dan itu kami kadang-kadang bisa pulang hari. Kalau saya nggak bisa karena saya jauh ya Bapak Ibu. Di antara guru-guru itu saya 2 kali lipat perjalanannya. Guru saya itu paling jauh di daerah Mampu. Saya perjalanan dari rumah saya ke Mampu itu 3 jam. Mampu ke sekolah saya itu 2 jam. Jadi kalau guru saya perjalanan 2 jam, kalau saya 5 jam. Jadi kalau saya tidak sanggup, tapi alhamdulillah guru saya selalu saja ada yang menemani saya. Ya Bapak Ibu, kami perbatasan Rokan Hilir. Kami lebih dekat ke Rokan Hilir, saudara Bapak Ibu. Kalau siang itu kami belanjanya ke Rokan Hilir, tapi di daerah Sinaboynya di Rokan Hilir. Sedangkan rumah saya dekatnya di Duri. Jadi saya dari Duri ke Sinaboy ke Rokan Hilir, Bapak Ibu. Tapi itu tadi saya bersyukur. Kalau tidak seperti itu, saya tidak tahu kalau di Dumai itu masih ada sekolah seperti itu. Saya sendiri aja orang Dumai, saya tidak tahu, Bu. Kalau tidak karena SK itu saya tidak tahu. Kalau Laskar Pelangi yang saya baca, Laskar Pelangi yang saya tonton itu adalah sekarang saya. Sekolah papan, anak yang pakai baju bebas tanpa sepatu sekolahnya, itu saya sekarang. Tapi alhamdulillah kemarin kebetulan PT ini banyak HRD-nya itu penulis, Pak. Penulis novel. Jadi karena dari grup-grup penulis saya ngobrol, kemudian anak-anak diberi bantuan baju. Sekarang sudah seragam mereka bajunya, hanya sepatunya belum. Jadi kami biasanya itu tadi tidak memaksa anak, karena memang jalannya juga tidak memungkinkan. Kalau pakai sepatu copot biasanya. Kayak gitu ya Bapak Ibu. Nah ini dia. Nah yang pertama, mengapa saya bilang ada di buku itu sampan ini apa? Sampan dan harapan. Nah, sampan itu adalah harapan bagi masyarakat di sana, bagi anak-anak di sana. Mengapa? Karena di sana memang hanya sampan tulah. Kalau untuk kemana-mana, kalau darat tidak sanggup karena kami tidak boleh kesorean. Kalau kesorean binatang buas yang lain lagi ya, harimau senepis. Jadi kami nggak bisa kesorean kalau di sana. Jadi sampan itu yang aman, setidaknya kalau buaya kan hanya di sungainya, kalau di lautnya tidak. Karena kami kalau mau pulang ke Dumai harus melewati laut lepas. Kapalnya itu harus melewati laut lepas sedikit. Itu tadi. Kemudian memang di sana masyarakatnya mata pencariannya memang menggunakan sampan semua. Mereka mengambil buah sawit juga pakai sampan. Sana tidak ada viar aja nggak bisa Bu, nggak ada. Viar itu tidak ada. Sana memang motor yang Honda yang aneh. Karena di sana untuk muat sawit ya Bapak Ibu ya. Jadi stangnya itu yang modelnya tinggi-tinggi karena sawitnya di depan. Tidak ada Honda normal seperti kita, nggak ada. Nah, sama Honda saya itu Bu, Honda 2 jadi 1. Karena Hondanya harus dielas-elas. Bagaimana biar ketika kita jalan tanah liat itu tidak lengket. Itu tadi. Jadi itu saya ceritakan di buku itu semua perjuangan-perjuangan anak tersebut dengan kapalnya, dengan sampannya itu tadi. Anak itu pergi sekolah dengan sampan, kemudian sekolahnya memang ya sudah miring, sekolah namanya kayu ya Bapak Ibu ya. Kalau kayu ini kena air lama-lama kan keropos, sudah miring. Tapi mereka bahagia. Terbukti ketika BGTK datang itu mereka antusias sekali. Kemarin alhamdulillah Bu, guru-guru pada saat itu bilang, Bu, kami ingin tahu pembelajaran mendalam. Saya bingung kalau mengambil narasumber mana yang mau ke dalam. Gak ada yang mau.
saya tawarkan nggak ada yang mau. Kalau mau mahal saya nggak mampu, karena dana bos kami kan tidak besar, biaya operasional kami besar. Karena semua yang kami beli, buku yang kami beli wajib kami darat, kemudian kapal lagi kan, biayanya 2 kali. Datang